Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audiens sekalian, dan yang kami hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah statistik, Dr. Agus Muhammad Soleh, SSI MT. Selamat datang di presentasi kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Profil Kesehatan Perokok di Indonesia. Topik ini kami angkat menggunakan pendekatan statistik untuk membedah data karakteristik perokok, risiko kesehatan, hingga dampaknya terhadap industri dan beban biaya negara. Saya Muhammad Saifullah sebagai MC akan memandu jalannya presentasi ini. Kajian ini disusun oleh kelompok yang beranggotakan 10 orang, dan nama-namanya dapat dilihat pada slide di atas. Marilah kita bahas latar belakang permasalahan dari topik tadi. Dewasa ini, data pada perokok menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Prevalensi perokok di Indonesia masihlah sangat tinggi, khususnya didominasi oleh laki-laki di usia produktif. Ini bukanlah hanya sekedar angka, karena merokok terbukti menjadi faktor risiko utama berbagai penyakit kronis yang memicu lonjakan angka kematian dan membebani biaya kesehatan nasional atau BPJS. Oleh karena itu, analisis statistik sangat diperlukan. Kami ingin memetakan pola ini agar dapat menjadi dasar intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian kami memiliki 3 tujuan utama. Pertama, untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana profil demografis dan sosial para perokok di Indonesia. Kedua, menganalisis seberapa besar risiko tingkat kematian yang diakibatkan oleh kebiasaan ini. Dan ketiga, meninjau dua sisi mata uang dari industri rokok, kontribusi ekonominya versus dampak kesehatannya. Untuk pembahasan lebih mendalam mengenai profil perokok akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiara Nafisa. Kepada saudari, dipersilakan. Saudari, dipersilakan. Berdasarkan survei, sebanyak 82,4% responden menyatakan dalam kondisi sehat, sementara 17,6% berada pada kategori tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perokok muda yang menjadi responden masih merasa sehat, namun tetap terdapat proporsi signifikan yang berpotensi mengalami dampak kesehatan akibat kebiasaan merokok. Jika dilihat dari jenis kelamin, 59,5% responden adalah laki-laki, sedangkan 40,5% adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok di kalangan remaja masih lebih dominan pada laki-laki, meskipun angka perokok perempuan juga cukup tinggi. Bagi segi wilayah, 67,4% responden berasal dari Pulau Jawa, sedangkan 32,6% berasal dari luar Jawa. Hal ini dapat mencerminkan tingginya prevalensi merokok pada remaja di Jawa, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor populasi dan akses produk rokok. Dari 78 remaja, perokok yang disurvei, 88,5% masuk dalam kategori perokok sedang, 11,5% sebagai perokok berat, dan 0% pada kategori perokok ringan. Artinya, sebagian besar remaja merokok dengan intensitas yang cukup tinggi atau rutin, dan terdapat perokok atau kelompok yang sudah mengarah pada perilaku adiktif berat. Adapun dampak positif dan juga negatif dari rokok sebagai berikut. Dampak positif yang pertama memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, yang kedua mendorong aktivitas ekonomi tertentu, yang ketiga menyerap tenaga kerja di sektor industri dan distribusi. Lalu terdapat juga dampak negatifnya sebagai berikut. Yang pertama menjadi penyebab meningkatnya penyakit kronis, dua menimbulkan bahaya asap rokok pasif bagi masyarakat non-perokok, yang ketiga meningkatkan angka kematian serta potensi defisit biaya pada sistem kesehatan nasional. Nah, meskipun rokok berkontribusi secara ekonomi, efek kesehatan yang ditimbulkan bersifat jauh lebih besar dan dalam jangka yang panjang, khususnya pada peningkatan beban pembiayaan kesehatan. Pada slide ini terdapat grafik distribusi responden berdasarkan pekerjaan. Dari grafik ini terlihat bahwa kelompok karyawan swasta merupakan responden terbanyak yang merokok, yaitu sebesar 41%, disusul responden yang memiliki usaha mandiri dengan presentase sebesar 25,5%, lalu presentase pegawai pemerintah sebesar 18,5%, dan petani sebanyak 15%. Data ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok cukup dominan di kalangan pekerja produktif. Selanjutnya yaitu grafik distribusi berdasarkan kuintil penghasilan. Pada grafik ini terlihat bahwa perokok tidak terkonsentrasi pada satu tingkat penghasilan saja. Presentasi tertinggi terdapat pada kuintil kedua yaitu sebesar 22,9%, disusul kuintil pertama dengan presentase sebesar 20,3%, sementara kuintil 3 hingga 5 memiliki presentase yang relatif seimbang antara 18 hingga 19%. Selanjutnya yaitu adalah grafik distribusi jenis rokok yang dikonsumsi. Grafik ini memperlihatkan bahwa rokok kretek filter menjadi jenis yang paling banyak dikonsumsi, yaitu sebesar 43,8%, diikuti rokok putih filter sebesar 29,2%, dan rokok kretek tanpa filter sebesar 18,1%, dan sebanyak 8,8 responden bahkan mengonsumsi lebih dari satu jenis rokok. Pada slide selanjutnya yaitu distribusi pengetahuan remaja tentang rokok. Pada grafik pertama, mayoritas remaja memiliki tingkat pengetahuan yang baik, yaitu sebesar 67,9%. Sementara itu, 26,9% berada pada kategori cukup, dan 5,1% masih memiliki pengetahuan yang kurang. Artinya, informasi mengenai bahaya rokok sebenarnya sudah cukup tersebar, namun masih sebagian kecil yang memerlukan edukasi lebih dalam. Pada grafik kedua, menunjukkan kesulitan menahan diri untuk tidak merokok di tempat umum. Pada grafik kedua, terlihat bahwa sebanyak 68,1% responden tidak mengalami kesulitan untuk menahan diri merokok di tempat umum. Namun, 31,9% lainnya mengaku masih sulit menahan kebiasaan tersebut. Risiko perilaku merokok siswa SMK.
Nah, faktor pertama, yaitu faktor risiko tertinggi yang mencapai 93,4% adalah sarana prasarana. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses terhadap rokok di lingkungan mereka menjadi pemicu paling besar. Faktor selanjutnya adalah merokok itu sendiri, yang menunjukkan presentasi 81,9%. Ini mungkin mengacu pada kebiasaan merokok yang sudah terbentuk atau lingkungan yang memang didominasikan oleh para perokok. Lalu juga ada faktor sosial yang memiliki peran signifikan. Kita lihat pengaruh teman sebaya berpengaruh di angka 69,8% dan pengaruh keluarga di angka 67%. Faktor media juga tidak kalah penting, dengan paparan iklan yang cukup tinggi di angka 56,6%. Dua faktor risiko lainnya adalah sikap kurang baik dan pengetahuan yang kurang baik. Keduanya berada di kisaran 64-67%. Dan data ini menggarisbawahi perlunya intervensi yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada pembatasan akses rokok dan lingkungan sosial mereka. Kita lihat di grafik sebelah kanan, presentasi yang mempercayai dampak merokok. Kita lihat di antara perokok biru dan bukan perokok warna hijau. Secara umum, kita dapat melihat bahwa bukan perokok secara konsisten menunjukkan persentase kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sebuah dampak kesehatan yang disebutkan, dibandingkan dengan yang perokok. Di sini dibagi jadi dua tabel, yaitu ada yang menjelaskan masalah sikap persepsi dengan sudut pandang perokok dan bukan perokok, dan juga ada kita yang ngebahas distribusi frekuensi dari kebiasaan merokok dan pengetahuannya yang fokus pada remaja. Oke, dari semua yang di sini, dari semua persepsi dan kepercayaan tersebut, bukan perokok lebih percaya akan hal ini daripada yang perokok. Bisa dikatakan korban lebih percaya hal ini daripada yang pelaku. Di sini kan ada kebiasaan merokok yaitu ringan, sedang, dan berat gitu. Frekuensinya menyatakan bahwa para remaja lebih banyak atau sangat amat banyak, yaitu sekitar 88,9%. Itu mempercaya mereka adalah perokok sedang. Dan kemudian distribusi frekuensi pengetahuan remaja yaitu yang keduanya, bahwa mereka tuh sebanyak 67,9% atau frekuensi 53 itu percaya, bukan percaya. Mereka itu tahu bahwa mereka tuh tahu dampak-dampaknya, mereka tahu kandungannya, mereka tahu hal-hal yang sekala dengan rokok, yang kemudian diikuti oleh cukup dan juga kurang. Cukup itu juga banyak, sekitar 26,9%, dan berarti hanya sangat amat dikit para remaja yang tidak tahu mengenai hal tersebut. Pada slide 8 di sini juga sama, dibagi jadi dua tabel, yang dimana pada tabel 1 ya, pada tabel 1 di sini adalah menjelaskan hasil analisis univariat faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku perokok siswa SMK Taman Harapan Bekasi. Di sini yang lebih berarti ini lanjutan dari sebelumnya yang remaja, akan tetapi ini lebih fokus ke SMK Taman Harapan Bekasi. Menggunakan tabel ini atau menggunakan data ini bertujuan untuk lebih mengkerucutkan atau lebih mencari kasus nyatanya mengenai perokok remaja. Di sini ada beberapa variabel yang kita cari atau beberapa variabel yang kita simpulkan gitu. Ini beberapa ada variabel yang sudah dilampirkan oleh data primer, data sekunder maksudnya. Ada perilaku merokok. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu merokok dan tidak merokok. Besarnya sekitar 59,1,9% atau 52%. Itu tuh adalah merokok, sedangkan yang tidak merokok hanya sekitar 48,1%. Bagian ini menunjukkan data dari karakteristik responden, penggunaan tembakau, dan juga jenis rokok. Seperti yang bisa kita lihat, mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa dengan rentang usia yang produktif. Komposisi antara laki-laki dan perempuan cukup seimbang, dengan latar belakang pekerjaan dan tingkat pendapatan yang beragam. Jadi data ini cukup mewakili berbagai kelompok masyarakat. Selanjutnya, bisa kita lihat dari pola merokoknya. Cukup jelas bahwa laki-laki jauh lebih banyak merokok dibandingkan perempuan. Kebanyakan yang digunakan adalah tembakau yang diisap. Kemudian, rokok yang paling populer digunakan adalah rokok kretek. Diikuti dengan rokok putih, rokok linting, dan yang terakhir yang paling jarang digunakan adalah rokok elektrik. Nah, secara keseluruhan, kebiasaan merokok di Indonesia masih cukup kuat dan terjadi hampir di seluruh kelompok sosial. Terakhir, kita sampai pada kesimpulan. Merokok masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama pada laki-laki dan kelompok usia produktif. Kebiasaan ini umumnya dimulai dari sejak remaja dan berkaitan dengan faktor sosial ekonomi. Dampak kesehatannya sangat serius, mulai dari penurunan fungsi paru, risiko stroke, penyakit jantung, dan meningkatnya angka kematian. Walaupun industri rokok memberi kontribusi ekonomi, namun dampak kesehatannya jauh lebih besar, termasuk pada perokok pasif. Karena itu, pengendalian tembakau serta edukasi masyarakat perlu diperkuat untuk menekan dampak buruk dari merokok. Demikianlah pemaparan hasil kajian dari kelompok 4 mengenai profil kesehatan perokok di Indonesia. Kami berharap apa yang kami sampaikan hari ini tidak hanya berhenti sebagai tugas kuliah semata, melainkan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua untuk melihat dampak merokok secara lebih objektif dan kritis. Kami dari kelompok 4 dan saya sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.